Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Putri Kristiani Panggabean dengan NIM 3322411035. Saya dari kelas Geomatika Malang B. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi GNSS di bidang perairan dan kelautan. Yang menjadi dosen pengajar pada mata kuliah ini adalah Bapak Hendra Dwi Ramadan. Lalu, sebelum kita mengenal GNSS di bidang perairan dan kelautan, mari kita lebih dulu mengenal apa itu pengertian GNSS. GNSS atau Sistem Satelit Navigasi Global adalah istilah umum untuk sistem satelit yang menyediakan posisi geospasial dengan cakupan yang global. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk menentukan lokasi, kecepatan, dan sinkronisasi waktu dimanapun mereka berada, asalkan terdapat garis pandang yang bebas hambatan ke satelit. Lalu, kita akan membahas fungsi GNSS di bidang perairan dan kelautan. Fungsinya sendiri ada 5. Yang pertama, sebagai navigasi kapal laut. Yang kedua, untuk survei dan pemetaan laut. Yang ketiga, sebagai pemantauan perubahan garis pantau. Yang keempat, untuk melacak pergerakan alat atau kendaraan laut. Dan yang terakhir, untuk monitoring kualitas perairan. Lalu, kita akan membahas penjelasan dari setiap fungsi-fungsi yang telah saya sebutkan. Fungsi yang pertama, navigasi kapal laut. GNSS membantu menentukan posisi kapal secara real-time di laut, baik untuk kapal nelayan, kapal kargo, maupun kapal riset, sehingga membuat pelayaran lebih aman, menghindari tabrakan, dan efisien dalam penggunaan bahan bakar. Lalu fungsi yang kedua, survei dan pemetaan laut. Dalam survei batimetri dan pemetaan dasar laut, GNSS digunakan untuk menentukan posisi alat ukur seperti echo sounder, sehingga ini penting untuk membuat peta laut, memetakan terumbu karang, atau jalur kapal. Yang ketiga, ada pemantauan perubahan garis pantai. GNSS dipakai untuk mendeteksi perubahan garis pantai akibat abrasi, akresi, atau kenaikan permukaan air laut. Data ini bisa digunakan untuk mengelola pesisir dan perlindungan wilayah pantai. Lalu yang keempat adalah pelacakan alat dan kendaraan laut. GNSS digunakan untuk memantau pergerakan alat seperti ROV, ALV, serta kapal survei, agar alat tetap berada di jalur atau lokasi yang direncanakan. Lalu yang terakhir, monitoring kualitas perairan. Saat mengambil sampel air laut atau air danau untuk mengukur kualitas air, GNSS bisa digunakan untuk mencatat koordinat lokasi pengambilan data agar hasilnya bisa dipetakan secara spasial. Lalu, kita akan masuk ke contoh penerapan GNSS pada bidang kelautan. Yang pertama adalah survei garis pantai untuk melihat dampak abrasi di kawasan pesisir. Dan yang kedua, pemetaan habitat bawah laut untuk perlindungan lingkungan. Yang ketiga, pengambilan data kualitas air laut terintegrasi dengan lokasi GNSS di Quantum GIS. Dan yang terakhir, pemantauan jalur pelayaran kapal kargo dan kapal riset. Adapun manfaat GNSS di bidang perairan dan kelautan. Manfaat yang pertama adalah akurasi tinggi dalam penentuan lokasi. GNSS memungkinkan pengguna mengetahui posisi dengan tingkat ketelitian lebih tinggi, sehingga sangat penting untuk berada di laut yang terbuka yang tidak memiliki penanda secara fisik. Manfaat yang kedua, meningkatkan keselamatan dan efisiensi pelayaran. Dengan navigasi real-time, kapal dapat menghindari rute berbahaya, menghemat bahan bakar, dan tiba lebih cepat di tujuan. Dan yang ketiga adalah memudahkan survei dan pemetaan laut. GNSS mendukung kegiatan survei dasar laut, pemetaan terumbu karang, dan pengukuran garis pantai yang diperlukan untuk riset dan pengelolaan sumber daya laut. Yang keempat adalah mendukung konservasi dan mitigasi bencana. GNSS membantu dalam memantau kawasan konservasi laut serta mendukung sistem peringatan dini terhadap tsunami dan bencana pesisir lainnya. Kita akan masuk ke dalam teknologi yang sering digunakan bersama GNSS. Yang pertama adalah echo sounder untuk mengukur kedalaman laut dan dipadukan dengan GNSS agar hasil pengukuran punya koordinat lokasi yang lebih akurat. Lalu yang kedua adalah remote sensing dan GIS. Citra satelit digunakan untuk melihat kondisi permukaan laut dan pesisir, sedangkan GNSS menyediakan koordinat pasti lokasi di lapangan. Dan ketiga ada buoy sensor dan tide gauge. Alat pengukur pasang surut dan arus laut dipasang dengan GNSS untuk posisi tetap yang presisi dalam pemantauan jangka panjang. Dan terakhir adalah ROV atau ALV atau bisa dikenal dengan drone bawah laut. Alat ini dikendalikan otomatis untuk survei bawah laut, dilengkapi GNSS untuk menentukan lokasi saat alat berada di bawah air. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.